Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat laporan keuangan sederhana di Google Sheet. Oke, langsung aja kalian buka Google Chrome kalian, kemudian pilih titik 9 yang ada di sebelah kanan atas. Klik, kemudian scroll ke bawah, cari spreadsheet ataupun Google Sheet. Nah, ini wajib menggunakan koneksi internet ya. Kita pilih yang blank dokumen aja untuk membuat dari awal ya ataupun dari kosong. Yang pertama kalian tuliskan terlebih dahulu kalian ingin membuat laporan keuangan untuk apa, pribadi, PT ataupun untuk kegiatan apa. Tinggal tuliskan aja di atasnya laporan keuangan. Nah ini ya, untuk apa kegiatannya silahkan kalian lanjutkan. Kemudian di bawahnya kita lewati satu baris, kalian tuliskan apa aja yang ingin kalian cantumkan di laporan keuangan kalian. Saya contohkan, yang pertama ada tanggal, kemudian ini kita lewati satu untuk tanggalnya karena di sini nanti ada bulan, kemudian tanggal berapa. Jangan lupa untuk nama akun ataupun keterangan itu juga boleh. Pemasukan pengeluaran kita tulis sebagai debit dan di sampingnya kita tulis kredit. Nah yang terakhir kita tuliskan saldo ataupun ya total itu juga boleh ya, saldo itu juga boleh. Nah kalau udah begini tinggal kita rapikan sedikit, di bagian tanggal kita perkecil dan di kolom 2 ini juga lebih kecil. Udah gini doang. Nah untuk tanggalnya kalian memulai laporan keuangan di bulan apa. Kita contohkan Januari, tanggalnya semisal tanggal 5 ya. Untuk akun pertama ya apa ya, saldo awal ataupun uang masuk itu juga boleh. Nah ini saldo awal kita. Ini kita rapikan kembali, taruh di tengah. Tuh klik, kemudian ini juga buat tanggalnya nanti kita taruh di bagian tengah. Untuk di bagian paragraf kita perkecil agar lebih jelas. Selanjutnya kalian bisa cantumkan saldonya, nama akunnya itu apa aja, itu juga bisa langsung boleh. Atau buat gambaran sedikit kita buat tabel aja ya guys. Tuh itu kita blok, kemudian kita ke bagian batas dan pilih yang semua garis batas. Di atas sendiri kalian juga bisa tambahkan warna, kita blok, kemudian ke bagian warna isi. Nah, kalian kasih warna sesuai dengan kebutuhan juga. Di bagian laporan keuangan bisa kalian blok di atasnya, kemudian gabungkan sel, dan kita perbesar juga tulisannya dan kita taruh di tengah. Nah, ini hanya formalitas saja agar kelihatan lebih rapi. Kita mulai saldo awal, kita cantumkan semisal 2 juta. Nah, kita enter. Di sini belum otomatis ada RP-nya. Agar otomatis kalian blok terlebih dahulu nih yang di bagian debit, kredit dan saldo. Semuanya kita blok. Lalu kita ke bagian format dan kalian cari angka. Nah, kita pilih yang akuntansi ataupun rupiah Indonesia. Tuh. Oke, kalau punya kalian mata uangnya masih random gitu, belum Indonesia, ya pilih aja mata uang khusus. Nanti di sini kita pilih yang rupiah Indonesia. Tinggal klik kemudian tinggal terapkan. Kalau ada angka di belakang koma seperti ini bisa kalian kurangi terlebih dahulu. Nah, agar kelihatan lebih rapi, atau ketika kalian ingin tambahkan ya tambahkan aja lah. Menyesuaikan intinya ya guys. Lanjut di kedua, masih di tanggal 5 nih, ada pembayaran apa? Pembayaran listrik. Kita tulis bayar listrik. Silakan kalian tuliskan semua transaksinya apa aja ya. Kalau bayar berarti di kredit pengeluaran sebesar 500. 123 kita enter. Tuh udah otomatis ada RP-nya. Jadi aman ya guys. Nah lanjutnya lagi ada bayar telepon. Telepon ada di 200.000. Oke, kita enter. Nah, di bagian saldo agar terisi otomatis, yang pertama di bagian saldo awal, ini hanya yang awalnya aja. Kita bisa masukkan sama dengan, kemudian debitnya kita kurangi dengan kredit. Ini juga boleh. Kemudian tekan enter aja. Nanti akan muncul 2 juta.
Nah, untuk di bawahnya kita akan coba kombinasikan sebuah rumus if dengan rumus and. Langsung aja masukkan rumusnya sama dengan if. Nanti saya ajari cara bacanya. Kalian ikuti aja ininya dulu ya, teksnya. Dan pastikan kalian paham kenapa kok menggunakan if gitu. Sama dengan if, buka kurung, kemudian kita masukkan rumus and juga, dan kita buka kurung kembali. Kita klik nih di bagian debit, sama dengan tanda petik 2 seperti ini. Kemudian koma ataupun titik koma, kita klik di bagian kredit, tambahkan sama dengan lagi, tanda petik 2 kali lagi, kayak gini. Kemudian kalau udah tinggal tutup kurung, koma ataupun titik koma, tanda petik 2 kembali, kemudian koma ataupun titik koma. Nah, yang terakhir kita klik saldo sebelumnya ataupun saldo awal, kita tambahkan dengan debitnya dan kita kurangi dengan kredit. Kayak rumusnya gini, cara bacanya gini guys. If itu artinya jika, and ya artinya dan ya. Jika D5 itu 0, tanda petik 2 seperti ini artinya kosong ya, tidak ada nilainya. Atau jika debit itu nggak ada nilainya, kemudian E5 ataupun kredit itu juga tidak ada nilainya, maka kita nggak akan memunculkan sesuatu. Jadi kosong, nggak ada nilainya. Nah, jika pernyataan yang ada di depan ini salah, maka kita akan menampilkan sebuah data, yaitu saldo sebelumnya ditambah dengan debit jika ada dan dikurangi dengan kredit jika ada juga. Oke, kurang lebihnya gitu. Kita tekan enter, maka otomatis akan terhitung, dan ketika kita klik dan tarik ke bawah rumusnya, itu otomatis akan muncul. Saldo awalnya 2 juta, kita kurangi buat bayar listrik 500.000, jadinya 1.500.000. Untuk bayar teleponnya 200.000, jadinya 1.300.000. Ada pembayaran lagi sebesar 300.000, 12 itu 23. Kita enter, otomatis berkurang 300.000. Ada saldo masuk, semisal nih di sini ada penambahan saldo masuk lah intinya sebanyak 1 juta rupiah. Kita enter, nah otomatis juga akan bertambah kayak gini. Tuh, jadi 2 juta. Oke, jadi udah otomatis nih di bagian saldonya. Nah, untuk yang terakhir, untuk penyesuaian di bagian bawah, kita tambahkan total guys, ataupun jumlah. Kita blok dulu ketiganya, kemudian kita ke bagian gabungkan sel ataupun merge, tambahkan total. Ini buat cross check data yang kita miliki agar nanti tidak salah. Total, kemudian kita kasih warna merah. Biar lebih mencolok kelihatan. Di bagian debit kita masukkan sama dengan rumus sum, jumlahkan semuanya. Buka kurung, kita blok aja nih di atasnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kita tarik ke samping juga. Jadi kita tahu uang yang udah masuk ke kita totalnya ada 3 juta. Sementara pengeluaran kita totalnya ada 1 juta. Nah, di bagian total yang terakhir, kita masukkan sama dengan, kita kurangi antara debit ataupun pemasukan dengan pengeluaran. Tekan enter. Nah, dari semua data, misal data kalian ada banyak nih, jadi kelihatan nanti, pemasukan di bulan Januari itu tanggalnya ada tanggal 5, ada tanggal 8, dan tanggal berapa aja itu ada di sini. Totalnya 3 juta dan pengeluarannya ada 1 juta. Nah, untuk pengeluarannya apa aja? Berarti ada dibayar listrik, bayar telepon, dan yang lainnya ini nilainya. Dan perhitungan lebih rinci ada di bagian atasnya. Nah, saldo terakhir itu harus sama dengan total ini. Ini kedua harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah gitu. Oke, ini laporan keuangan cukup komplit. Artinya ya bisa cross check gitu. Kita bisa tahu rinciannya gimana, total debitnya berapa, total kreditnya berapa gitu, uangnya untuk apa aja, semuanya udah tercantum. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan, ini kan cuma sedikit kolomnya. Kalian tinggal blok aja beberapa sel kayak gini, kemudian klik kanan, tinggal tambahkan di bawahnya. Tuh, nanti akan bertambah seperti ini. Contoh pengeluaran lagi 50.000. Kita enter, maka otomatis akan berkurang di bagian sini nih. Nah, di bagian saldo kenapa belum otomatis? Ya karena tadi rumusnya kita hanya copy sampai sini aja. Oke, jadi kalau kalian menambahkan sel baru ataupun baris baru ya, rumusnya juga harus di copy ataupun ditarik ke bawah.
Cara melihat udah ada rumusnya atau belum gimana? Kalian bisa klik aja, nanti kelihatan di sini nih. Nah, kalau yang bawah itu kan gak ada tuh. Jadi ya kita harus klik kemudian tarik sampai bawah. Nah, otomatis juga akan terhitung. Ini meskipun kosong, ini udah ada rumusnya. Makanya ketika kita di sini memasukkan sebuah angka ataupun sebuah nilai gitu, nah otomatis akan bertambah karena apa? Di sini udah ada rumusnya tuh. Yaitu tadi fungsinya kenapa kok ketika di sini kosong ini kosong, di saldo juga kosong agar kelihatan lebih rapi seperti ini. Oke, kalau kelebihan dia tinggal kalian blok, kemudian klik kanan dan hapus baris. Nah, itu adalah cara membuat sebuah laporan sederhana. Ini sederhana banget karena dasar ya. Kalau kalian memiliki laporan keuangan, ya kalian masukkan semua berapapun itu. Karena laporan keuangan itu harus detail, terperinci, dan juga jelas. Itu aja untuk video kali ini, untuk pembelajaran kali ini. Kalau kalian masih bingung, ada pertanyaan, mengalami kendala, tuliskan aja di kolom komentar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.